Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernifa Sofiani, NIM 19075079. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan hasil penelitian saya dengan judul Eksperimen Pengolahan Keripik dari Sayur Sawi Hijau. Penelitian pangan dan gizi, eksperimen pengolahan keripik dari sayur sawi hijau. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian pangan dan gizi dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Holinesti, SPT, SSI. Langsung saja kepada latar belakang langsung saja kepada latar belakang penelitian yang dilakukan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Untuk hidup sehat, makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Zat yang disebutkan di atas sangat banyak terdapat pada sayuran. Maka dari itu, saya ingin melakukan suatu eksperimen penelitian dengan melakukan pembuatan produk keripik dari sayur sawi hijau. Produk ini berupa cemilan dari sayuran yang berbentuk keripik dengan bahan utama sayur sawi hijau. Di sini saya menggunakan sayur organik. Dan ada pun sayur sawi organik yang saya gunakan tidak mengandung bahan pestisida atau sawi organik. Langsung saja ke latar belakang penelitian yang dilakukan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Untuk hidup sehat, makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Zat tersebut banyak terdapat pada sayuran. Maka dari itu, saya ingin melakukan suatu eksperimen dengan melakukan pembuatan produk keripik dari sayur sawi hijau. Produk ini sangat sehat, karena pada eksperimen ini saya menggunakan sayur sawi yang organik, di mana sayur ini tidak mengandung bahan pestisida ataupun yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana memanfaatkan sayur sawi hijau menjadi cemilan yang sehat dan bergizi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemanfaatan sayur sawi hijau yang biasa dijadikan olahan sayuran dan sekarang dilakukan eksperimen menjadi cemilan atau keripik sawi hijau. Selain itu, tujuan pembuatan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Manfaat. Manfaat penelitian bagi penulis dapat melatih cara berpikir serta menganalisis data dan melakukan penelitian pada bidang boga, di mana jurnal ini merupakan salah satu tugas mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Bagi pembaca dapat dijadikan referensi kajian dalam bidang yang serupa. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Langsung saja ke pengertian keripik. Keripik adalah makanan ringan atau snack food yang tergolong jenis makanan cracker, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah. Kandungan lemaknya sangat tinggi. Renyah adalah mudah untuk dipatahkan. Sifat renyah pada cracker ini akan hilang jika produk menyerap air. Olahan keripik merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari oleh semua kalangan menurut Lestari 2015. Tekstur atau kekenyalan keripik merupakan unsur utama penilaian konsumen.
Keripik yang baik jika digigit akan renyah, tidak keras, tidak lembek, dan tidak mudah hancur. Selain itu, unsur untuk menampilkan warna makanan juga menjadi parameter kualitas penilaian oleh konsumen. Sistem pengukuran akurat dari rinci merupakan cara dalam meningkatkan kontrol kualitas. Keripik yang baik yaitu rasa gurih, aroma harum, tekstur kering, dan tidak tangi, warna menarik, dan bentuk tipis, bulat, utuh dalam arti tidak pecah menurut Putri 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keripik menurut Marini 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keripik menurut Marini 2015 adalah: yang pertama, bahan dasar yang digunakan kualitasnya harus benar-benar baik sehingga keripik yang dihasilkan akan baik pula. Yang kedua, bahan pembantu berupa minyak goreng. Dalam pembuatan minyak goreng keripik harus baik, warnanya cerah, tidak tangi. Fungsi dari minyak goreng tersebut sebagai media untuk menggoreng yang sangat berpengaruh pada keripik yang akan dihasilkan. Yang ketiga, pengaruh suhu penggorengan. Pengaruh terhadap keripik, pengaruh suhu dilakukan dengan mengatur besar kecilnya api kompor. Jika minyak terlalu panas, keripik akan cepat gosong. Selanjutnya, kandungan gizi yang terdapat pada sayur sawi hijau. Kandungan sawi hijau per 100 gram menurut Direktorat Gizi Masyarakat meliputi, yaitu kalori 22,00 K, protein 2,30 G, lemak 0,30 G, karbohidrat 4,00 G, serat 1,20 G, besi 2,90 mg, vitamin A 969,00 SI, vitamin B1 0,09 mg, vitamin B2 0,10 mg, vitamin B3 0,70 mg. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik sawi hijau. Yang pertama tentunya sayur sawi hijau, yang kedua tepung tapioka, yang ketiga tepung terigu, yang keempat baking powder, yang kelima garam, yang keenam kaldu bubuk, yang ketujuh minyak, yang kedelapan bumbu varian rasa, yang kesembilan merica, kesepuluh bawang merah bubuk, yang kesebelas bawang putih bubuk, dan untuk hygiene sanitasinya kami menggunakan sabun dan air. Peralatan yang digunakan dalam melakukan eksperimen pengolahan keripik sawi hijau. Tentu saja yang pertama kompor, wajan penggorengan, rolling pin, pemotong adonan, talenan, kom, gelas ukur, timbangan, tampah ukuran besar, spatula penggorengan, saringan minyak, dan peniris minyak. Selanjutnya, teknik pengolahan keripik sawi hijau. Teknik yang digunakan dalam pengolahan keripik sawi hijau adalah metode manual menggunakan rolling pin dan penggorengan. Proses pengolahan merupakan menyempurkan bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan keripik sawi dengan menghaluskan sawi terlebih dahulu dan mencampurkan semuanya. Jika sudah tercampur, dibuat jadi satu adonan. Kemudian digilas adonan menggunakan rolling pin dengan ukuran agak menipis dan potong-potong adonan tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan berikan sedikit maizena agar tidak lengket. Jika sudah terbentuk seperti yang diinginkan, diamkan beberapa menit dan dapat digoreng. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari literatur dan sumber mengenai resep keripik sayur sawi hijau yang meliputi bahan yang digunakan, jumlah bahan, cara membuat, dan kualitas keripik yang dihasilkan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari standarisasi resep dari keripik sawi hijau dan uji organoleptik terhadap keripik sawi hijau
dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma, dan rasa. Lokasi penelitian yaitu Kota Padang Panjang. Teknik penelitian yaitu dilakukan 3 kali uji coba eksperimen pengolahan keripik dari sayur sawi hijau di lokasi rumah saya sendiri dan melakukan uji organoleptik kepada 3 orang panelis yang profesional dalam pembuatan keripik. Teknik pengumpulan data, observasi atau pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data mengenai keripik sawi hijau meliputi bahan, pengolahan, dan kualitas yang dihasilkan, baik dari bentuk, tekstur, warna, aroma, rasa, dan dengan orang yang ahli dalam membuatnya di Kota Padang Panjang. Yang kedua, wawancara atau interview. Teknik wawancara biasanya digunakan untuk keterangan atau informasi yang berkaitan dengan resep keripik meliputi bahan yang digunakan, proses pembuatan, serta kualitas yang dihasilkan baik dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma, dan rasa pada keripik di Kota Padang Panjang. Wawancara ini dilakukan dengan orang yang ahli dalam pembuatan keripik di Kota Padang Panjang dibantu dengan panduan pertanyaan dan catatan kecil. Yang ketiga yaitu langsung saja melakukan eksperimen. Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari proses observasi dan wawancara, maka dilakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan di rumah masing-masing dengan 3 kali ulangan agar eksperimen yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa foto-foto yang didapat dalam proses observasi, wawancara, dan melakukan eksperimen. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Deskripsi data. Penelitian ini dilakukan 3 kali eksperimen dengan takaran tepung terigu dan tapioka dengan perbandingan 1:3, 2:2, dan 3:1. Penelitian ini peneliti melakukan persiapan bahan, pengolahan, penyajian keripik sendiri. Setelah selesai, maka ada 2 orang penilai atau panelis yang akan melakukan uji organoleptik terhadap eksperimen yang peneliti lakukan. Eksperimen yang pertama dilakukan pada tanggal 16 April 2022 dengan jumlah waktu yang dihabiskan sebanyak 90 menit, mulai jam 9.30 sampai jam 11 WIB. Eksperimen kedua dilakukan pada tanggal 16 April 2022 dengan waktu yang digunakan 60 menit, mulai jam 13 sampai jam 14 WIB. Dan eksperimen ketiga dilakukan pada tanggal 16 April 2022 dengan jumlah waktu 60 menit, mulai jam 16.00 sampai jam 17 WIB. Selanjutnya, cara penelitian. Yang dilakukan pertama, cara penelitian. Yang dilakukan pertama yaitu melakukan pembuatan bubur sawi hijau. Menurut Rosidah dan Afizia 2012 yang dimodifikasi. Bubur hijau dipisahkan dari batang. Sayur sawi hijau dipisahkan dari batangnya, kemudian ditimbang sesuai perlakuan. Di sini saya menggunakan ukuran 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Setelah itu dibersihkan dengan air bersih, kemudian direndam dengan air hangat kukus selama 10 menit agar tidak layu. Lalu di blender sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan, ditambah dengan 200 ml air. Yang kedua yaitu pembuatan keripik sayur sawi hijau. Tepung terigu, tepung tapioka ditimbang sesuai perlakuan. Bubur sawi hijau dicampur dengan tepung terigu dan tapioka yang sudah ditimbang dan ditambahkan beberapa bumbu untuk menambahkan rasa pada keripik ini. Kemudian dimasukkan air dan diuleni hingga kalis. Setelah kalis, diletakkan di atas talenan, lalu digilas menggunakan rolling pin dengan tipis yang diinginkan.
lalu dicetak sesuai dan juga dicetak sesuai dengan yang diinginkan. Setelah adonan tersebut selesai, diamkan beberapa saat, lalu goreng dengan minyak yang banyak dan panas minyak yang cukup hingga kuning keemasan, lalu tiriskan dan keringkan dari minyak. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, warna keripik sawi hijau. Semakin banyak tepung, maka kandungan protein semakin banyak, sehingga memudahkan terjadinya reaksi pencoklatan pada keripik sawi hijau yang dihasilkan. Maka keripik yang dihasilkan yaitu hijau kecoklatan karena banyaknya sawi yang digunakan juga mempengaruhi warna yang dihasilkan. Yang kedua, rasa keripik sawi hijau. Dilihat dari nilai rasa, diketahui bahwa semakin kecil rasio tapioka atau semakin besar rasio tepung terigu, rasa keripik sawi hijau yang dihasilkan terasa sawi hijau. Hal ini dikarenakan konsentrasi bubur sawi hijau yang lebih tinggi dan tepung terigu mengandung protein yang memiliki gugus amino yang lebih tinggi. Pelawar atau rasa merupakan hasil interaksi antara aroma, rasa, dan mouthfeel. Sedangkan mouthfeel itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tekstur. Selanjutnya, lanjutan hasil penelitian. Tekstur keripik sawi hijau. Meningkatnya penambahan tepung tapioka akan menghasilkan proporsi pengembangan dan disebabkan amilopektin yang kurang kuat menahan, sehingga pada saat proses penggorengan, air mudah teruap bahwa kandungan amilopektin yang tinggi akan meningkatkan kemampuan mengikat air sehingga pengaruhi tekstur dari keripik ini. Yang keempat, kesukaan keseluruhan keripik sayur sawi hijau. Kesukaan keseluruhan yang tertinggi terdapat 3,33 terdapat pada rasio tepung terigu dan tapioka 2:2. Dan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram memiliki rasa sawi dan renyah walaupun kecenderungan berbeda tidak nyata. Dilihat dari nilai kesukaan, diketahui bahwa rasio tepung terigu tapioka 2:2 dan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram, kesukaan keripik sawi hijau ini sangat amatlah disukai. Nilai kesukaan ini terutama didasarkan pada penilaian panelis terhadap warna, rasa, dan tekstur. Selanjutnya, kesimpulan. Keripik sawi hijau dengan rasio tepung terigu dan tapioka 2:2 dan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram menghasilkan keripik sawi hijau yang disukai oleh panelis. Yang kedua, karakteristik keripik sawi hijau yang disukai panelis adalah kadar air dengan warna hijau muda, rasa sawi, tekstur, dan disukai panelis. Yang ketiga, keripik sawi yang banyak disukai panelis adalah dengan rasa yang gurih, warna yang hijau muda dengan tekstur yang sedikit keras, serta dengan rasa sawi yang tidak begitu kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa keripik yang disukai oleh panelis dengan konsentrasi tepung terigu dan tapioka 2:2 dengan konsentrasi bubur sawi hijau 50 gram. Selanjutnya, saran. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka yang menjadi saran panelis dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam pengolahan makanan sehat untuk anak-anak dan keluarganya karena eksperimen ini melibatkan bahan-bahan alami yang menyehatkan tubuh manusia. Yang kedua, bagi peneliti lainnya. Penelitian ini dapat dikembangkan kembali dengan berbagai hal yang belum sempat dilakukan karena waktu dan kesempatan peneliti. Ini adalah dokumentasi pada proses eksperimen yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.